Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cipedak 05, Ibu Hajah Tukini SPD. Sama-sama kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru serta karyawan SDN Cipedak 05. Yang sama kami hormati para Bapak Ibu Wali Murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona ini. Yang berbahagia anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan melaksanakan bimbingan rohani yang kebetulan kemarin kita libur disebabkan karena adanya hari besar Islam, yakni hari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti akan kita bahas dan akan Bapak sampaikan sedikit tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin untuk mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, dan nantinya kalian tolong siapkan catatan untuk mencatat yang penting-penting yang Bapak sampaikan berkaitan kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti biasa, mari kita bertadarus. Kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita mulai dari suratul Fatihah. Siapkan diri kalian. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Kita lanjutkan dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua, kalian, kami sebagai guru-guru senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat tangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sama-sama bertadarus surat-surat pendek, 4 surat dari kitab suci kita, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama adalah perlu kalian catat dan perlu kalian ingat bahwa kisah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak, dan kita tahu bahwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jadi kemarin itu hari Kamis ya, kita karena peringatan hari besar Islam, jadi Isra Mi'raj masuk dalam agenda peringatan hari besar Islam seperti Maulid, maka tanggal merah ataupun menjadi hari libur nasional. Karena itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam. Sehingga kemarin tanggal 11 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Nah, sekarang berarti sudah tanggal 28 bulan Rajab ya. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Insyaallah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan atau bulan puasa, dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa lebih baik lagi melaksanakan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi bahwa tanggal 27 Rajab adalah hari besar Islam, hari besar umat Islam, berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada yang bertanya kepada kalian anak-anakku, apabila ada yang bertanya Isra Mi'raj itu kapan? Tanggal 27 Rajab ya. Kemudian
Isra Mi'raj ini diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra atau di dalam surat ke-17 ayat pertama. Surat keberapa? Ya, surat ke-17 ayat pertama. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Intinya surat Al-Isra ayat pertama ini mengisahkan tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kalau yang namanya Isra itu adalah perjalanan darat, ya, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya, ribuan kilometer ditempuh dalam waktu yang singkat, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Mi'raj itu adalah secara bahasa naik, ya, artinya naik, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Aqsa, beliau naik sampai ke 7 lapis langit yang nanti bertemu dengan para nabi dan rasul di setiap langit pertama, kedua sampai dengan ke-7. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan mendapatkan sebuah perintah, yaitu perintah sholat. Yang awalnya berapa rakaat? Ada yang tahu? Ya, awalnya kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan melaksanakan sholat untuk kita sebagai umatnya 50 waktu. Subhanallah. Bayangkan 50 waktu. Yang 5 waktu aja kita susah untuk melaksanakannya, kita masih malas-malasan untuk mengerjakannya. Bagaimana seandainya ketika Rasulullah diperintahkan sholat 50 waktu, beliau terima dan beliau wajibkan, Allah wajibkan kepada kita sampai dengan saat ini, mungkin tidak terbayang, ya, kapan belajarnya, kapan tidurnya, kapan istirahatnya, mungkin sehari semalam sholat aja kerjaannya. Maka ada nabi yang berjasa untuk memohonkan kembali kepada Allah bahwa sholat itu minta dikurangi. Ya, siapakah nabi tersebut? Ya, siapa nabi yang menyuruh Nabi Muhammad dengan mengatakan, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Akhirnya beliau menjawab, Allah menyuruhku dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu kata Nabi tersebut, tidak akan kuat wahai Muhammad, umatmu, naik lagi sana ke atas, naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikurangi sholat yang 50 waktu itu. Gak akan mampu dan gak akan kuat umatmu nanti wahai Muhammad. Ada seorang nabi di langit itu, ketika beliau berjumpa dengan para nabi dan rasul, mengusulkan seperti itu. Pertanyaannya, siapa nabi tersebut? Nah ini ya, yang kalian harus jawab nanti, yang kalian harus ketahui. Baik anak-anak sekalian, intinya adalah
nanti setelah Rasulullah minta dikurangin sampai akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu seperti sekarang ini, yang menjadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau di total jumlah rokaatnya ada berapa? Ada 17. Ya benar, ada 17 rokaat. Jumlahnya ada 17 rokaat sehari semalam dari 5 waktu itu. Sekarang ingat, tadi di depan, di awal Bapak sampaikan yang mengisahkan surat yang mengisahkan tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini adalah surat keberapa? Ada di dalam surat Al-Isra, suratnya surat ke-17. Nah, ini merupakan sebuah isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah ingin berpesan begini, anak-anak. Seakan-akan Allah ingin berpesan, wahai hambaku, salat yang telah aku wajibkan kepadamu itu diperoleh oleh Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu kisahnya telah aku abadikan di dalam kitab suciku, di dalam surat ke-17 ayat pertama. Jadi surat 17 ini adalah simbol daripada 17 rakaat. Baik, selanjutnya yang terakhir anak-anak sekalian. Ini yang terakhir ya. Mohon maaf, mungkin terlalu lama. Yang terakhir adalah coba kalian cari tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7 lapis langit yang akhirnya sampai dengan Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah kalian jawab dengan kalian tulis di buku, nanti kalian kirim ke guru agama kalian masing-masing. Pertanyaannya adalah, pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, siapa sajakah ya yang beliau Nabi Muhammad jumpai? Di langit pertama beliau berjumpa dengan siapa? Nabi siapa? Nama nabinya. Di langit kedua siapa nama nabinya? Di langit ketiga dan keempat seterusnya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, anak-anakku sekalian, ya, siapa seorang nabi yang berjasa? Kita anggap berjasa karena lantaran beliau akhirnya sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya, akhirnya walaupun 5 waktu sebenarnya masih disuruh lagi tuh. Tapi beliau Nabi Muhammad bilang, aku malu kepada Allah kalau seandainya aku minta dikurangin lagi dari 5 waktu. Padahal Nabi tersebut sudah bilang gak akan mampu umatmu 5 waktu sehari semalam. Minta kurangin sana. Akhirnya beliau pun malu dan tidak kembali lagi, sehingga beliau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, walaupun sholat yang akhirnya wajibnya itu 5 waktu, tapi ketahuilah pahala yang akan didapatkan oleh umatmu sama dengan 50 waktu. 1 waktu sama dengan 10 waktu. 5 dikali 10 menjadi 50. Itulah yang akhirnya sholat yang 5 waktu sama dengan derajatnya seperti sholat 50 waktu yang di awal perintah, ya, di awal perintah tadi. Kembali ke pertanyaannya, siapakah Nabi yang menyuruh beliau Nabi Muhammad SAW untuk minta dikurangin dari 50 menjadi 5 waktu? Baik anak-anak sekalian, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dengan momentum Isra Mi'raj dan berbarengan dengan kegiatan bimbingan rohani pada setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa
diberikan ilmu yang manfaat, dan kita dapat melaksanakan ibadah sholat yang merupakan kewajiban kita lebih baik lagi. Dan tentunya harapan besar kita, mudah-mudahan secepatnya kita bisa kembali bertatap muka, belajar seperti biasa sebelum masa pandemi. Itu harapan besar kita. Kami sebagai guru-guru juga berharap seperti itu. Tentunya orang tua kalian juga berharap seperti itu. Udah capek ya Bu ya, ibu-ibunya yang di rumah udah pusing ya. Terkadang juga ya seperti itulah. Tapi walaupun demikian kita tetap sabar dan sabar. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertatap muka dan belajar kembali seperti biasa. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.